Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 018 Pulau Rambai, dan yang terhormat pengurus komite SD 018 Pulau Rambai, dan yang paling berbahagia ibu-ibu atau wali murid tahun ajaran 2022-2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan. Semoga dengan sisa umur yang ada ini menjadi berkah buat kita dan selalu diadakan peningkatan setiap hari. Semoga kita selalu berada pada jalan benar. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, diakuinya sebagai umatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya selaku protokol pada hari ini akan membacakan tertib acaranya, yaitu dalam rangka temu wicara pertemuan antara wali murid, komite dan pihak sekolah untuk membicarakan hal-hal yang dianggap perlu. Acara pertama yaitu pembukaan oleh protokol dianggap sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Yang ketiga, kata sambutan dari pengurus komite kita atau yang mewakili, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Khairullah. Kemudian yang keempat, acara inti yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komite kita. Sebelum kita lanjut kepada acara selanjutnya, mari kita berserah diri kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut kepada acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur serta salam saya tumpahkan saja ke pembawa acara. Untuk tidak berlama-lama kita di dalam acara pembukaan, karena nanti ada acara yang lebih penting, yaitu musyawarah dan tahadzub. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua wali murid yang pada hari ini sudah kami undang dan sudah datang. Yang untuk belum datang, semoga kalau memang berhalangan, semoga halangannya itu akan cepat berakhir. Kalau memang tidak datangnya karena sakit, semoga mereka cepat sembuh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dewan Guru yang beberapa orang mewakili, karena yang lain masih ada kegiatan mengajar. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus komite yang telah menyempatkan diri, yang kemarin kami hubungi, karena ketua komite kita pada saat ini keadaannya kita harap maklum, anak beliau sedang sakit. Kemarin dulu sudah saya minta menghubungi dan tidak bisa. Saya sendiri pun sudah berkunjung ke rumah beliau. Jadi kita tidak mungkin menunggu sampai anak beliau sehat, karena ini keadaan kita juga mendesak. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bendahara yang sekaligus adalah merupakan ketua RT ya. Jadi lengkap kita di sini, pengurus desanya ada, komisionya ada. Jadi semua kita bergabung hari ini untuk membicarakan tentang apa yang akan kita laksanakan ke depan. Baik, sebelum sampai kita pada musyawarah, saya ingin menyampaikan tentang perkembangan dan aset-aset sekolah kita. Karena sudah kewajiban saya melaporkan setiap ada pertemuan yang ada di sekolah kita. Karena ini akan berpengaruh pada wali murid, setidaknya bisa bercerita dengan yang lain.
setidaknya tahu oh gini sekarang perkembangan sekolah anak saya. Dan juga komite begitu juga. Baik, sekolah ini adalah sebagai suatu komunitas, perkumpulan antara makhluk hidup, ada yang tidak hidup. Kita punya aset. Aset kita yang pertama adalah murid. Murid kita di sini saat ini adalah 54 orang siswa. Jadi nggak sampai 60. Sebetulnya batas SD itu 60. Tapi kita tidak mencapai. Kita ini termasuk 3 sekolah terkecil di Kecamatan Kampak dengan murid yang demikian. Tapi bagaimana itu tidak bisa kita jadikan masalah karena memang penduduk kita cuma segitu. Jadi dari mana pula mau kita paksa-paksa, memang segitu ya begitulah berjalan. Tapi itulah modal kita. Itulah yang menjadi tugas kami di sini, guru. Merupakan aset kedua. Kita punya guru agama ada, guru olahraga ada, guru kelas lengkap. Juga termasuk operator kita punya. Di sini juga kami sangat bersyukur karena pengurus komite yang telah dibentuk kemarin itu mampu bekerja sama dengan kami. Kami pun pihak sekolah tidak terlalu merasanya meninggi-tinggikan diri, komite pun begitu. Bisa asal jumpa kita langsung bicara, Pak, ini bagaimana Pak? Langsung mendapat sambutan. Itu yang membuat kami merasa lega. Begitu juga dengan pengurus. Hari ini sengaja kami tidak mengundang Pak Dusun. Kalau kita undang juga beliau akan datang. Tapi karena saya rasa di kesempatan ini beliau belum perlu untuk kita undang. Cukuplah komite dengan wali murid. Karena Pak Komite sudah mewakili RT. Tentu nanti Pak Komite akan bercerita ke beliau tentang apa yang kita rencanakan. Sekolah kita ini kalau untuk segi lokal kan sudah cukup. Cuma kita terbatas sekarang itu dengan pustaka. Kenapa saya berbicara pustaka? Karena kemarin ada kelas 5. Sekarang ini mampu tidak mampunya sekolah itu diukur dari kelas 5 bukan kelas 6. Kalau dulu waktu ada tolak ukur kita berhasil tidak itu di kelas 6. Kalau bagus nilai kita berarti kita berhasil. Beda dengan sekarang. Sekarang sekolah juga punya rapor. Namanya rapor pendidikan. Bagaimana Bu rapor kita? Rapor kita sangat rendah. Saya tidak mau menutup-nutupi ya Bu ya Bapak-bapak. Rapor kita itu sangat rendah, di bawah minimal, di bawah rata-rata. Kita hanya kemarin mampu dapatnya untuk bahasa literasi itu hanya 1,25. Sedangkan rata-rata itu 2. Berarti kita tidak menyampai rata-rata. Jadi nilai tengah pun kita tak sampai. Untuk numerasi atau soal-soal matematika itu kita hanya memperoleh nilai 1,8. Juga tidak sampai. Itulah sebetulnya saya ingin sekali membuat pustaka walaupun kecil gitu. Jadi anak-anak kita ini sebetulnya pengaruhnya itu kurang membaca. Di literasi itu dia suruh memahami. Sudah dia baca apa? Paham anak kita yang dia baca itu sebetulnya. Jadi anak kita ini rupanya baru terbatas pada pandai membaca, lancar membaca, tapi tidak paham apa yang dia baca. Tapi semua itu juga belum terlaksana. Kemudian ini sebetulnya dulu sudah ada pustaka kita, tapi karena keamanan sekolah kita setiap sebentar kecurian, akhirnya habislah barang-barang kita. Sudah terbunuh kalau nak melantai nyawa. Tapi jadilah, alhamdulillah semenjak ada Pak Jaga kita. Sekolah kita bersih, orang pun lewat-lewat sini udah nyaman. Katanya malam-malam udah terang Bu, SD Ibu. Bahkan ada yang malam nelpon saya, Bu Hartini, tuh ada apa di sekolah Ibu? Saya pun kaget. Kenapa rupanya?
Iya, ramai orang, Honda banyak. Saya pun udah deg-degan juga apa yang terjadi. Besoknya saya tanya ke sini, rupanya karena malam-malam masih baru, ramai, banyak yang berkunjung. Lampu kan sudah diterangi semua. Jadi kemarin itulah upaya dusun kita dan perangkat-perangkatnya ya, untuk memperbaiki sekolah kita ini, dan kami sangat berterima kasih. Bahkan sempat RT RW ikut gotong royong nebang pohon. Ya, seharusnya kita wali murid yang gotong royong, tapi ini enggak, dimulai dari perangkatnya dulu. Jadi itu suatu kerjasama yang bagus, yang baik sekali. Kemudian untuk lingkungan kita ini yang hanya menghasilkan itu baru kantin. Tapi hasil kantin itu baru bisa untuk membantu membayar listrik. Jadi kita membayar listrik dari uang kantin. Jadi sekolah tidak mengeluarkan dana yang lebih. Memang iya, yang menunggukan Pak Jaga, tapi seharusnya kita kasih bantuan. Tapi keuangan sekolah kita tidak mencukupi. Jadi udah alhamdulillah. Kami memang punya rencana, yaitu mau menanam pinang. Rencana kami sekali ini mau kita tanam pinang. Kita tidak usah berpikir jangka pendek. Pinang bilo loh hasilnya tuh. Biarlah untuk siapa hasil bayar lah. Ya. Kok nyampang lamu awak di siko, ajak dia soto awak panen. Kok tidak, ya biarlah siapa yang panen, itu rezeki mereka. Jadi ada aset kita untuk menambah-nambah sedikit-sedikit apa yang kita perlukan. Kenapa? Karena keuangan kita itu 54 siswa itu, keuangan itu per 6 bulannya sekitar 22 juta. Sedangkan 50%-nya itu sudah dipakai untuk biaya guru, biaya operator, biaya jaga. Tinggallah 50%. Seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum uang itu keluar, kita kayak ginilah berkumpul. Apa yang mau kita beli dari uang ini? Ini kita buat, ini kita buat. Seharusnya begitu. Kami berusaha guru-guru mana yang harus ditekan, harus diminimalkan. Udah kami usahakan. Kalau guru-guru berangkat keluar, kalau kegiatannya itu batas setengah hari, kalau dulu kami kasih uang untuk makan 20. Hari ini kami tidak kasih lagi. Biar uang berbiar, kenapa? Biar keuangan kita ini normal. Saya berharapnya keuangan kita normal seperti sekolah-sekolah lain. Kalau biasanya kami minum aqua kotak, hari ini kami tukar air Cikumbang Majola. Ya, jadi itu pula upaya yang bisa kami lakukan. Ya, mungkin banyak juga tergendala dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dapat kita lakukan karena mengingat keuangan kita. Ya, tapi saya bersyukur di keuangan ini kita ada Jumat ya. Jumat itu ada Jumat pagi untuk beribadah dan ada untuk infak. Nah, di infak ini saya sangat terbantu ya. Kita sudah bisa membeli 10 kursi, murid kita 54, 10 udah terbeli dan masih ada lagi bekas kita ya Bu ya, yang mungkin akan dibeli lagi 5 lagi. Jadi ini bisa berjalan agak cepat. Tapi walaupun begitu udah alhamdulillah ya Pak Komite ya, udah ada tambah. Ya. Jadi itu perkembangan sekolah kita. Jadi saya berharap yang akan datang. Jadi kenapa kami berusaha menyampaikan semua informasi ini? Agar kita tidak terputus komunikasinya. Masyarakat tahu tentang perkembangan sekolah. Dan kami pun aman. Kami di sekolah pun begitu. Soal keuangan kami tidak menutup-nutupi ya Bu ya. Uang bos itu 1.000 pun yang keluar kami catat. Jadi tidak ada yang disalahgunakan. Memang dasarnya keuangan kita yang memang minim ya, yang itu perlu kita sadari. Kemudian saya berharap jika kita rapat dan ada keputusan, tolonglah dipatuhi hasil rapat itu. Awak uang kampung sama uang kampung sama mengerti ya jalan sedianya keadaan. Kita bahu membahu aja.
komite mana yang komite bisa dia tolong, dia udah berusaha menolong sekolah. Wali murid pun begitu. Kalau dipanggil orang tua, itu pasti ada masalah. Ini mungkin sebentar lagi untuk anak-anak yang belum juga pandai membaca. Ini kita kelas 2, kelas 3, kalau kelas 1 itu udah pandai semua. Walaupun masih ada yang terbata-bata. Di kelas 2, 3 itu kan dulu jumpanya musim Covid ya. Anak-anak tidak belajar, masih ada anak yang belum lancar membaca. Jadi kemungkinan itu nanti orang tuanya kami panggil. Apa solusi kita? Jangan kita diam-diam aja, ini anak kita. Mau kita kemanakan? Kalau kita cuma guru kan ada, guru aja lah maju. Nggak bisa Bu, di sekolah ini hanya berapa waktunya. Walaupun saya begitu, saya pesan sama guru-guru. Bagi anak yang tidak pandai membaca, ajar dulu membacanya, nanti pelajaran lain. Kalau zaman kini nak pandai membaca, awak dijual deh, uang. Jadi itu. Kalau ini ibu-ibu cerita di kampung nggak apa-apa. Setiap kalian kalau diimbau deh ibu datang, sampaikan ada apa-apa ya. Itu memang saya yang berpesan begitu. Jadi saya nggak enak. Masa pada sekolah pesan nggak datang? Hebat sekali lah ini. Ya kadang pesan itu nggak lagi pesan kayak apa? Berarti perlu kita, memang di sekolah kita ini ada minimnya Pak. Kita komite kita tidak punya WA group. Nah, seharusnya di situ ya ada WA group kita semua. Ya bisa di WA. Jadi itu solusinya bisa dibuat kata Pak RT kita. Baik, jadi itu yang saya sampaikan mengenai aset kita, 7 aset yang ada di sekolah kita. Semoga aset-aset yang ada ini kita bisa kembangkan. Kalau tidak bono sejajar dengan orang lain, setidaknya kita anak-anak kita ini mencukupilah standarnya. Jadi silakan, tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan. Harus bagaimana? Oh kalau bapak-bapak bilang anak kami dilatih nari, kami nak nari anak kami. Kami yang sekolah yang akan berlatih. Itu tugas kami pula. Jadi mana yang tugas bapak-bapak, silakan itu sama bapak-bapak. Mana tugas ibu-ibu, silakan berbagi. Yang kami sekolah, kami yang menghandle. Demikian saja mungkin penyampaian saya ini sudah terlalu panjang. Tapi karena inilah kesempatan kita jumpa. Kalau tidak susah, kapan pula saya nak bicara. Kalau kita jumpa di kedai lain pula bicara kita. Cito lomak dia awak di situ gitu. Mencito sampai bagai. Nah, jadi akhir kata kalau ada kesalahan itu memang dari saya. Kalau ada kebenaran, marilah kita ambil untuk perbaikan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kepala sekolah, mudah-mudahan